Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRU dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengupas bagaimana kita menyikapi di penghujung bulan Ramadan, dan demikian pula nanti kita menyikapi ketika kita masuki Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bersama narasumber kita, guru kita, orang tua kita, Ustadz Kiai Haji Thalawah Ahmad LC, Mudir Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Saka-3. Baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat. Alhamdulillah. Semoga usia beliau dipenuhi keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana cara kita menyikapi ketika kita masuki di penghujung bulan Ramadan ini. Tanpa terasa waktu demi waktu telah berlalu begitu cepat di bulan Ramadan ini, sehingga kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Para sahabat dahulu, para sahabat Rasulullah SAW, itu ketika mereka di penghujung Ramadan, ketika mereka akan ditinggal pergi bulan Ramadan, mereka bersedih karena bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan di dalamnya. Nah, tentu kita sebagai kaum muslimin, bagaimana cara kita menyikapi di penghujung bulan Ramadan ini sehingga keberkahan Ramadan itu betul-betul bisa kita raih, gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Berbahagia sekali kita pada sore hari ini kita bisa bertemu, kita berbincang seputar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bagaimana diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau punya 3 tradisi dan budaya. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Artinya ini cerminan menguatkan azam, kemauan untuk tentunya mengakhiri Ramadan itu lebih baik lagi dari 10 pertama dan 10 yang kedua. Dan yang kedua adalah beliau adalah ahya lailahu, menghidupkan malam, tentunya menghidupkan malam untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir, dan amalan-amalan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW itu melakukan aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Artinya beliau ingin keluarga beliau juga ikut dalam melaksanakan apa yang beliau laksanakan pada 10 malam terakhir tersebut, bersungguh-sungguh, dan tadi juga mengurangi tidur malam, dan tadi justru adalah semua itu untuk ketaatan kepada Allah SWT, untuk mengakhiri Ramadan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ini Ustaz, ini apa namanya, terkait dengan kita sudah mengetahui semua bahwa tujuan kita berpuasa itu adalah nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi dikatakan terbiah Ramadan salah satunya adalah agar kita dididik menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentu saat nanti kita di penghujung Ramadan ini, katakanlah kita sudah bisa menilai apakah kita itu berhasil diterbiah di bulan Ramadan ini menjadi orang bertakwa atau apakah belum. Mungkin Ustaz bisa memberikan semacam indikasi-indikasi seperti apa, Ustaz, sehingga kita lihat bahwa kita itu insya Allah katakanlah kita berhasil di terbiah Ramadan menjadi orang bertakwa. Ya, ya betul.
ketika Allah SWT menurunkan perintahnya melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yes. Jadi la'allakum tattaqun itu roja, harapan. Yes. Harapan melalui proses tarbiyah ilahiyah, rabbaniyah sepanjang bulan Ramadan itu bagi mereka yang beriman yang telah melaksanakan dan mengikuti proses penempaan diri sedemikian rupa itu menjadi sosok yang ketakwaannya lebih baik. Ketakwaan itu sesungguhnya adalah komitmen terhadap Islam, gitu ya. Mulai dari keimanan, kemudian ibadah, ketaatan kita kepada Allah SWT, sampai kepada perubahan perilaku kita, akhlak kita, mulai dari kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua kita, kepada semua makhluk Allah SWT. Itu tentunya nanti terrefleksi pada perubahan dalam hidup kita ini, perubahan dalam hidup kita. Nah, itulah yang sesungguhnya diharapkan Allah SWT, terjadi perubahan pada diri kita. Nah, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita itu mengalami sebuah taghyir, sebuah islahat, perubahan-perubahan dan juga artinya perbaikan-perbaikan. Karena bulan Ramadan itu juga adalah merupakan syahrul muhasabah, bulan di mana kita mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita, tentunya sebelumnya barangkali kondisi kita itu masih kurang, maka kita akan menyempurnakannya dalam perjalanan Ramadan tersebut. Ini kita mungkin ke Indonesia, jadi kita kita di Indonesia ini kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun di penghujung Ramadan itu kita terjadi banyak kesibukan, mulai dari sibuk kita mudik kampung halaman kita, kemudian kita sibuk untuk membuat kue-kue lebaran, kemudian kita sibuk untuk belanja-belanja ke pasar, ke mal-mal. Sedangkan di sisi lain kita dianjurkan untuk mengencangkan diri kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk mereka berkah di penghujung Ramadan ini. Nah, tentu ini butuh cara, trik untuk memanage waktu kita sehingga kita dihadapkan kondisi seperti itu, kenyataannya seperti itu kondisi kita, tapi kita tidak melupakan untuk meraih keberkahan Ramadan di penghujung-hujung Ramadan ini. Di sini mungkin butuh cara, butuh trik untuk mengatur waktu kita, memprogramnya sehingga kita masih bisa mengoptimalkan Ramadan kita ini walaupun dengan kondisi kita seperti itu. Gimana Ustaz? Ya, betul. Saya kira budaya itu terjadi sedemikian rupa sejak lama. Dan inilah yang menuntut dari kita semuanya. Pertama adalah kita harus piawai dalam memanage waktu kita. Kita membagi waktu yang dijatah tentunya oleh Allah SWT kepada kita itu sedemikian rupa. Dari tekad kita punya kewajiban lebih banyak dari waktu yang tersedia. Dan oleh karenanya kita tadilah mau tidak mau pulang kepada manajemen waktu. Bagaimana kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita harus tadi melaksanakan sholat, mulai dari sholat 5 waktu dalam sehari, tepat waktu berjamaah di masjid, kemudian kita mungkin melakukan zikir, wirid. Ada wirid Quran, ada wirid doa kepada Allah SWT. Begitu juga dengan target tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Nah, itu sampai ke malam hari ketika kita melakukan Qiyamul Lail. Bayangkan Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan Qiyamul Lail itu dari habis waktu Isya sampai ke menjelang subuh, bayangkan. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu
mengumandangkan azannya yang pertama. Saya kira waktu yang cukup panjang. Dan ini tentunya berisiko kepada mungkin kita capek, kita ngantuk, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, belum lagi dengan tantangan ya yang ada di lingkungan hidup kita. Umumnya orang sudah mulai menyiapkan diri untuk pulang kampung. Menyiapkan diri, ini khususnya emak-emak gitu ya, untuk belanja ke pasar, menyiapkan nanti suguhan pada Idul Fitri gitu ya, dan juga pakaian baru gitu ya. Padahal yang namanya pakaian baru itu bukan target Id gitu ya. Ada ungkapan dalam sebuah bait syair itu, laisal Id liman labisal jadid, walakinnal Id liman taqwahu yazid. Jadi itu bukan nanti direfleksikan dalam bentuk berpakaian serba baru, bukan. Tapi kita refleksikan dalam bentuk ketakwaan kita yang meningkat, bertambah gitu ya, lebih baik gitu ya. Nah, semua itu adalah tantangan. Semua itu tadi kembali kepada bagaimana kita mengelolanya. Umpamanya sekarang, kalau kita bicara bikin kue, ya kue yang sudah siap untuk dipasarkan dan dibeli oleh para konsumen itu sudah mengurangi waktu kita sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Sama juga pakaian, ya, pakaian yang sudah siap pakai jadi gitu ya. Demikian juga. Nah, tentunya itu salah satu ya trik ya. Bagaimana kita tidak tersibukkan dengan yang model begitu. Demikian. Ini Ustaz, tadi misalnya mungkin kita kan misalnya dalam sebuah perjalanan atau kita dengan sebuah kesibukan, kadang-kadang dengan kesibukan tersebut kadang-kadang kita lalai Ustaz. Dan misalnya ketika di jalanan atau misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang kita sibuk tersebut. Nah, ini Ustaz, maksudnya yang ingin kami tanyakan kepada Ustaz mungkin bisa memberikan semacam kepada pemirsa ini sebuah amalan-amalan yang itu bisa dikerjakan kapanpun, walaupun kita misalnya dalam kondisi di perjalanan, kita mungkin sedang memasak atau kita sedang bekerja yang lainnya, tapi kita masih bisa untuk beramal untuk mengoptimalkan Ramadan itu. Mungkin Ustaz bisa memberikan semacam amal khusus Ustaz untuk mengisi hal-hal seperti itu Ustaz. Ya betul. Itulah barangkali praktek dari doa yang diwariskan Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Semestinya kita itu kapan aja, di mana aja, dalam situasi kayak apapun, tadi kita selalu ingat pada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah yang sudah memberi kebaikan yang sedemikian banyak, kita nggak bisa ngitungnya gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang terbaik. Allah hanya nuntut itu, karena itulah misi kehidupan kita, diciptakan Allah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT, mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan itulah ketakwaan. Jadi kita dalam konteks kita mungkin tadi punya kewajiban yang sedemikian banyak, punya tugas yang sedemikian banyak, kita pun sebenarnya masih bisa melakukan itu, asal tadi kita meniatinya untuk Allah SWT, lalu kita juga melaksanakannya tetap sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira Rasulullah ketika mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, kita itu tadi dalam kondisi apa aja kita tetap bertakwa kepada Allah SWT. Kita lagi masak, menyiapkan untuk berbuka bersama keluarga kita di rumah begitu, ya kan? Semua itu adalah ibadah amal. Kita menyiapkan baik takjilnya sampai kepada iftar, iftarnya. Terlebih kalau kita mungkin menyediakan untuk banyak orang lagi, kita akan mendapatkan pahala yang justru berlipat gitu. Ketika kita menyiapkan takjil dan menyiapkan
iftarus shaimin, kita akan dapat pahala seperti mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita akan mendapatkan dari semua orang yang kita beri makanan untuk berbuka tadi. Masya Allah. Nah itu sedemikian. Kita berjalan, orang mungkin ada mengistilahkan berjalan sore menunggu berbuka. Itu pun kita masih bisa melakukan amalan yang kita sebut zikir, zikrullah, membaca wirid, gitu ya. Nah, Rasulullah itu kan punya wirid pagi dan petang, gitu ya. Nah itu pun kalau kita baca, masya Allah, sambil berjalan kaki kita mungkin kita masih bisa melakukan itu semuanya. Kita masih juga bisa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menghafalnya maupun dengan sekarang artinya banyak kemudahan membaca dengan mushaf. Atau di HP kita pun juga ada. Mungkin ayat-ayat Allah, mushaf yang sudah diciptakan demikian, digital. Nah. Ya, ini terkait dengan kita, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada kita semua, bagaimana sebenarnya cara kita menurut ajaran Islam, bagaimana cara kita untuk menjadikan agar Hari Raya yang kita jalani nanti itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Ya, betul. Saya kira dalam konteks syariat apapun Rasulullah SAW itu sudah sampaikan. Allah SWT berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ketika kita mungkin seperti sekarang, kita mungkin kalaulah dilengkapi itu tinggal 4 hari lagi. Kita akan walitukmilul iddata, walitukabbirullah. Nah, disitulah kita mungkin semakin dekat dengan Idul Fitri, kita akan tadi gitu ya, merasakan kesyukuran, syukuran yang luar biasa, bahagia yang luar biasa. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Nanti makanya malam Idul Fitri itu orang menyebutnya malam takbiran. Kenapa? Karena kita tadi gitu ya, bersyukur, artinya Allah sudah menjalankan kita sekian hari lamanya dan sampai kita menyempurnakan tadi bilangan itu, ya. Nah, la'allakum tashkurun. Tentunya sesuai dengan target perjalanan itu, penempaan diri kita, yang kita sebut tarbiyah robbaniyah tadi, gitu ya. Nah, kita itu pasti banyak sekali gitu ya, perubahan pada diri kita. Kita puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mungkin kita sudah mulai merasakan itu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nah, kita melakukan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan. Mungkin kita sudah menikmati hasilnya, merasakan perubahan gitu ya pada diri kita yang harus kita syukuri, ya. Kita merasa beruntung dipertemukan Allah dengan Ramadan. Untuk apa? Untuk menebus mungkin banyak kesalahan kita, dosa kita sebelumnya, ya. Nah, terlebih kalau kita juga nanti dipertemukan Allah dengan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kita akan pasti akan diperbaiki oleh Allah SWT sedemikian luar biasanya. Apa itu? Ya, bayangkan satu malam itu nilainya lebih dari 83 tahun. Artinya lebih baik dari seumur hidup kita. Seandainya seumur hidup kita menjadi orang jahat gitu ya, banyak dosa kita, banyak kejahatan yang kita lakukan. Nah, bayangkan dengan kasih sayang Allah bisa jadi kita
tadi akan menikmati itu. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Makanya jauh-jauh hari, bahkan di akhir bulan Ramadan pun kita itu bersedih. Iya, Ustaz. Apakah kita akan dipertemukan Allah lagi dengan bulan yang istimewa tersebut, gitu ya. Nah, inilah yang mungkin ya kita panjatkan kepada Allah agar kita dipertemukan Allah lagi dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ini terkait dengan ini, Ustaz, fenomena ini mungkin bisa jadi fenomena yang sering terjadi juga di tiap tahun, Ustaz. Jadi pasca Ramadan itu ya, kalau kita perhatikan ya dari pemberitaan atau media sosial, itu justru rumah sakit itu bertambah pasiennya, Ustaz. Berarti kan banyak orang sakit pasca Ramadan itu, Ustaz. Nah, ini kan berarti kan terkait dengan pola hidup, Ustaz, pola hidup. Nah, ini bagaimana maksud kami ingin bertanya ke Ustaz, kiat bagaimana agar kita di pasca Ramadan ini kita tetap sehat badan kita, tetap bugar ya, tidak menjadi kemudian sakit memenuhi rumah sakit tadi, Ustaz. Mungkin Ustaz ada kiat-kiat tersendiri untuk mengatur pola hidup kita ini agar kita pasca Ramadan ini kondisi fisik kita tetap sehat, tetap bugar, Ustaz. Ya, ini tentunya kita harus kembali kepada pribadi kita ya, sebagai sosok yang beriman. Makanya ketika Allah menurunkan perintah puasanya, Allah itu menyapa ya ayyuhalladzina amanu. Yang harus kita siapkan itu adalah kondisi keimanan kita, gitu ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala ya, yang sedemikian luar biasa kebaikannya kepada kita. Nah, makanya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita mulai dari kita berhusnuzon kepada Allah, enak. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, menahan lapar dan haus dan menahan yang lain-lain yang tidak dibolehkan, gitu ya. Itu bukan pembebanan buat kita. Sebenarnya adalah itu kasih sayang Allah buat kita. Mestinya kita dengan happy menerima semua itu, gitu ya. Kita jangan jadi justru stres, gitu ya. Karena banyak, waduh, 30 hari saya harus nahan lapar dan haus, gitu kan. 30 malam saya harus bangun menghidupkan malam, gitu ya. Nah, banyak orang mungkin berangkat dari kondisi yang tidak siap itulah, ya, membuat tadi itu ya terjadi penurunan, ya. Nah, terjadi degradasi lah dalam kesehatan, pokoknya. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang tadi happy ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Karena apa? Karena mereka merasa akan bertemu dengan penawaran kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT. Ya, bukan penawaran yang justru membebani kita sehingga kita harus stres, gitu, tidak. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat. Mestinya kita tidak sampai ya dibawa ke rumah sakit lalu diopname di rumah sakit. Tidak, mestinya kita harus lebih sehat lagi, lebih bugar lagi, ya kan? Nah, begitu. Kita sepanjang malam melakukan qiyamul lail sekalipun, mungkin kita tidak merasakan kita itu lelah akibat itu. Nah, kalau orang yang merasakan lelah, bisa jadi terbalik itu, ya. Ada orang yang memang dia tidak menikmati itu, tidak meyakini ya, hikmah dari semua itu. Yang akhirnya tadi yang didapat cuman apa? Lapar, ya, haus, kemudian capek. Tadi itu, capek. Nah, tentunya itu tidak semestinya terjadi, ya. Kita mestinya tadi happy, dan kita ketika keluar dari bulan Ramadan justru menjadi seperti bayi yang baru lahir, gitu ya. Kita menikmati satu kondisi kehidupan yang baru, kondisi perubahan yang kita alami, gitu ya, dari satu kondisi ke kondisi yang tentunya lebih baik, ya.
Ini terakhir Ustaz, pertanyaan dari kami Ustaz. Ini terkait dengan nanti kita di bulan Syawal, nanti kita dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Mungkin Ustaz bisa memberikan semacam keutamaan dari berpuasa di 6 hari bulan Syawal tersebut ya, sehingga itu bisa kita termotivasi Ustaz untuk melaksanakan anjuran sunnah tersebut. Ya. Ya betul, itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya 30 hari, wa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti dengan nanti melaksanakan saum Syawal selama 6 hari. Maka kata Rasul, seakan dia itu melaksanakan saum sepanjang tahun. Saum ad-dahr. Nah, itu luar biasa ya. Banyak orang barangkali tadi karena faktor sudah capek ya, udah bosen dengan suasana Ramadan ya, atau ini udah masuk kantor dengan segala kesibukannya ya, lalu tadi melalaikan perintah ini gitu ya. Nah, tidak pinter juga tadi mensiasati gimana supaya 6 hari ini saya masih bisa melaksanakannya. Pokoknya ada orang istibta minta fatwa, Ustadz boleh nggak kami umpamanya melaksanakan 6 hari itu setelah seminggu gitu ya. Nah, kita melewati pada awal Syawal. Karena di awal minggu pertama itu banyak kesibukan, entah halal bihalal, entah silaturahim, entah masih dalam suasana lebaran, pulang kampung gitu ya. Boleh jawabannya. Ya, nah, tidak secara beruntun ya, itu pun juga boleh. Kita mungkin ya hari ini bisa puasa silakan. Besok tidak ya, lusa boleh ya. Dan begitu seterusnya. Yang penting jangan lewat dari bulan Syawal ya. Nah, itu. Jadi sesungguhnya masih bisa. Sama dengan kita mensiasati tadi bagaimana melaksanakan sedemikian banyak gitu ya ansyitah Ramadan yang mencerminkan ketaatan kita. Masih bisa ya. Nah itu. Sehingga tadilah ketika kita bisa melakukan itu, nah tadi luar biasa. Kita akan lebih bahagia lagi. Sama dengan kita puasa sepanjang tahun. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, itu tadi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Kita ini sudah karena waktu udah terakhir, dan Masya Allah luar biasa banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, dari orang tua kita Ustadz K. Haji Talapa Ahmad LC, dan kita doakan semoga umur beliau diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan Ustadz mungkin sedikit Ustadz memberikan semacam closing statement kepada pemirsa kita di TPRU ini. Ustadz mungkin memberikan semacam nasihat kepada pemirsa kita. Silakan Ustadz. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung obrolan kita di hari ke-26 bulan Ramadan pada tahun ini. Saya kira kita masih tetap merasakan gitu ya kebahagiaan bersama Ramadan ini, dan bahkan kita ingin juga berdoa mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali pada Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena inilah momentum yang sesungguhnya mahal harganya buat kita ya. Momentum di mana kita tadilah gitu ya, seandainya kita ini penuh dengan dosa, kita akan dihapuskan dari semua dosa itu ketika kita tetap bersemangat, tetap aktif tadi, mengoptimalkan semua yaitu ansyitah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ta'abudiyah kepada Allah SWT. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya kita tetap mengimani kebaikan ini sedemikian rupa, kemudian memfollow up-nya dengan pelaksanaan ibadah yang juga demikian lebih baik, lebih maksimal lagi ya. Dan kemudian kita juga tadi ya di penghujung ini tentunya bainal khaufi war raja,
ketakutan kita itu ya jangan-jangan tadilah kita tidak sampai ke akhir Ramadan, kita tidak sampai kepada Idul Fitri. Nah, roja kita adalah tentunya seperti yang dilantunkan oleh Allah SWT juga, la'allakum tattaqun. Nah, kita juga pengen artinya menyempurnakan usaha kita dalam mencapai ketakwaan yang juga menjadi harapan kita itu tadi. Ya. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Selamat menunaikan ibadah saum terakhir pada bulan Ramadan tahun ini, ya, dan selamat juga Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita temui, gitu ya. Kami mengucapkan tentunya taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah mendengarkan penulisan TPRU dari wejangan dari Ustadz kita, pada guru kita Ustadz Haji Taufiq Ahmad LC. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.